warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Perkembangan kasus tewasnya Brigadir Yosua, saya sering menyebutnya sekarang menjadi skandal Irjen Verdi Sambo itu makin menarik ya. Setelah polisi memutuskan menghentikan dua laporan ya, satu laporan pelecehan seksual terhadap Putri Sambo, yang kedua laporan soal rencana pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap Baradae, karena mereka Baradae sekarang sudah menjadi tersangka. Nah, bagaimana konstruksi hukumnya dan kemudian bagaimana ke depan ini polisi, karena jujur saja banyak sekali ini yang terlibat, ada 32 orang yang dikenakan hukuman disiplin dan 16 atau 15 atau 16 orang gitu yang sudah ditempatkan di tempat khusus, atau sebenarnya ini bahasa lain dari ditahan, dan banyak diantaranya adalah perwira tinggi dan perwira menengah. Saya akan mengajak Anda kembali untuk bicara dengan pakar hukum Dr. Margarito Kamis. Assalamualaikum, Bang Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, banyak orang bertanya-tanya ini kan. Saya pikir bagus juga ini ada semacam pendidikan hukum gitu, ada istilah obstruction of justice, ada juga macam-macam dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membantu publik untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Ada kasus pada Ibu Putri Sambo ini. Apakah kemungkinan dia akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Baik, Mas Hersu. Hari-hari ini kita dalam dunia hukum di Indonesia dibingkai dengan narasi obstruction of justice ya, dan ini sejauh ingatan saya terlihat ini untuk pertama kalinya konsep ini dibincangkan dengan sangat menarik sekali dan sangat luas sekali dalam kehidupan hukum kita. Dalam ilmu pengetahuan hukum yang saya dapati, konsep ini juga untuk pertama kalinya dibicarakan sangat hebat sekali pada waktu Presiden Richard Nixon di-impeach tahun 1972 pada 1973 pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Richard Nixon itu menolak, Anda tahu, menolak menyerahkan begitu banyak dokumen hasil sadapan Watergate yang diminta oleh Judicial Committee dari Senat, dan dia tidak mau, termasuk jaksa independen yang Archibald Cox meminta juga dia tidak mau kasih, dan akhirnya Senat menambah satu tuduhan lagi kepada Richard Nixon itu dengan nama obstruction of justice, menghalang-halangi pengungkapan proses hukum. Itu ramai betul pada tahun 1973 di Amerika Serikat dalam kasus impeachment Richard Nixon itu. Karena dia menghalang-halangi, dia tidak mau menyerahkan itu recording yang sudah dia transkrip, itu case Senat setelah diminta oleh Senat, Judicial Committee Senat, dan itu menjadi dasar Senat menambah tuduhan dari semula satu menjadi beberapa tuduhan. Salah satu diantaranya adalah tindakan itu dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Jadi menghalang-halangi proses pengungkapan satu tindak pidana. Dalam kerangka itu, apa yang Mas Hersu dan orang-orang sekarang bicara mengenai obstruction of justice dalam kasus yang kita diskusikan sekarang, menurut saya secara konseptual matching, ya, karena memang kita sudah tahu semua, sudah jadi fakta yang objektif bahwa ada begitu banyak orang yang menghalang-halangi, ya, merusak TKP, mengambil CCTV, membuat laporan palsu ini dan itu dan segala macam. Dan karena itu sekali lagi, menurut saya pelebelan terhadap tindakan itu sebagai obstruction of justice beralasan secara hukum. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tindakan melaporkan peristiwa yang ternyata sekarang secara official dinyatakan tidak benar itu dapat dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana atau tidak? Dengan segala hormat kita kepada para penyidik yang sedang bekerja sekarang ini, saya mesti tegas menyatakan bahwa tindakan memberikan laporan palsu kepada Polres Jakarta Selatan itu yang sekarang lagi-lagi sudah sangat kokoh palsunya itu atau bohongnya itu beralasan dan sah secara hukum dikualifikasi sebagai laporan palsu. Dan karena itu laporan palsu, pelaku-pelakunya tidak gila, tidak sinting, tidak idiot, maka secara hukum, beralasan hukum,
untuk dikualifikasi sebagai pelaku dan karena itu harus dipertanggungjawabkan. Clear. Dalam hukum pidana hanya orang yang gila, hanya orang yang idiot, hanya orang yang tidak waras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, sebegini jauh orang-orang yang memberikan laporan kepada Polres Jakarta Selatan itu sekali lagi tidak gila, tidak sinting, tidak idiot. Karena itu tidak ada alasan untuk menghapus sifat melawan hukum perbuatan itu atau tidak ada alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Soalnya sekarang adalah berani apa tidak sekarang penyidik-penyidik di Mabes Polri dan ini jadi soal. Saya rasa kalau mereka tidak segera menetapkan ini menjadi soal, orang akan tanya, lo, apalagi nih, gitu saya kira gitu ya. Karena dari segi ilmu hukum, Anda tanya semua sarjana hukum, apalagi mereka yang belajar pidana, mereka akan satu jawaban dengan saya, ini orang beralasan hukum untuk ditetapkan menjadi tersangka. Kalau faktanya ada laporan, orangnya tidak gila. Nah, kalau itu sebabnya kalau tidak ditetapkan segera sebagai tersangka, orang akan bertanya-tanya, apalagi ini. Oke, ya. Jadi kita belum masuk dulu ke obstruction of justice-nya, tapi masuk dulu laporan palsu dulu ya, yang ini ya. Iya. Jadi artinya nanti bisa kena dua ya, bisa kena satu laporan palsu, yang kedua juga obstruction of justice, atau cuma satu? Menghalang-halangi. Menghalang-halangi, oke. Nah, orang ini juga bisa dikualifikasi sebagai menghalang-halangi. Laporan itu adalah cara menghalangi pengungkapan tindak pidana yang sesungguhnya kan itu. Di samping orang-orang lain yang misalnya membersihkan TKP, mengambil itu dan segala macam, segera membawa jasad almarhum itu ke sana ke rumah sakit dan segala macam, orang-orang itu beralasan betul untuk dikualifikasi sebagai melakukan menghalangi proses penyidikan kasus ini. Dan dengan begitu maka beralasan juga untuk dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Ya, oke. Kalau kita simak penjelasan dari Kabar Reskrim, Komjen Agus Andrianto, dia menyatakan bahwa sekarang ini sedang didalami oleh Riksus, oleh Inspektorat Khusus gitu ya. Apakah ada unsur itu? Apa sebenarnya tanpa didalami sebenarnya dari konstruksi hukum yang Anda sebutkan tadi itu kan jelas, itu udah jelas dengan pasalnya. Tapi apakah ini yang disebut kemudian sebagai hambatan oleh Pak Mahfud sebagai hambatan politis gitu ya? Karena ada tarik menarik, kita mesti jujur saja kasus ini menjadi alot karena bagaimanapun juga ada tarik menarik di internal kepolisian. Nah, saya sih berharap katakanlah sampai dengan sekarang belum tuntas penanganan orang-orang yang kita anggap atau mereka sendiri mengatakan obstruction of justice itu belum tuntas. Saya cukup berharap dan saya betul-betul berharap sekali lagi bahwa ini sepenuhnya soal teknis, bukan soal non teknis seperti yang Anda bilang merujuk pada pernyataan Pak Mahfud tadi. Sebab kalau itu yang terjadi sesungguhnya atau itu merupakan sebab terdekat dari lambatnya penuntasan kasus orang-orang ini, Mas Hersu, dengan segala hormat saya mesti mengatakan bahwa ada subkultur yang luar biasa parah di organisasi ini. Dan itu menjadi basis atau fondasi legitimasi kita untuk meminta dengan sungguh-sungguh kepada, tidak saja kepada 3 jenderal atau 4 jenderal di tubuh Polri, tetapi kepada Presiden, terutama Pak Mahfud, untuk memprakarsai penataan lebih fundamental terhadap organisasi ini, khususnya penataan dari segi mental. Nilai yang beberapa lalu kita mengatakan penataan nilai dan moral itu. Karena ini refleksi dari itu semua sebenarnya. Itu yang menjadi masalah besar. Saya berharap betul kalau kelambatan ini sepenuhnya soal teknis. Bukan hambatan-hambatan yang tadi dalam istilah Pak Mahfud merupakan hambatan psikopolitik. Ya. Saya berharap bukan itu. Karena kalau itu yang jadi sebab terdekat dari kelambatan ini, saya mesti bilang bahwa ada masalah luar biasa besar. Masalah besar itu adalah soal nilai dan moral ya di lingkungan ini, dan itu menjadi alasan besar dan terpenting untuk kita melangkah lebih maju, dan saya rasa Presiden harus kenali betul soal ini. Ya. Oke. Tadi kan kita udah bahas clear ya kalau soal Ibu Putri Chandrawati itu dia terkena laporan pidana laporan palsu, obstruction of justice. Dan kemungkinan kalau saya lihat penjelasan dari kepolisian bisa saja dia dikenakan juga keterlibatan dalam pembunuhan berencana karena oleh pengacara. Sekali lagi kalau betul pengakuan Barada Eliezer Barada Richard Eliezer yang dikutip oleh pengacara sebelumnya, Duolipa, dia menyatakan bahwa termasuk yang menjanjikan untuk memberikan imbalan kepada Barada Richard dan 2 orang lainnya, yakni Bribka Riki dan
Kuat Ma'ruf, janji masing-masing Eliezer 1 miliar dan 2 orang ini 500 juta. Mas Hersu, saya memang menandai fenomena itu. Ya. Ya, fenomena yang baru saja Mas Hersu bilang itu. Tapi sebagai orang yang belajar hukum, itu saya mesti mengatakan bahwa rencana itu mesti dirancang sebelum peristiwa itu terjadi. Apakah waktunya perlu panjang? Tidak selalu. Yang terpenting dalam mengenali rencana itu adalah adakah waktu yang dalam penalaran wajar dianggap bisa menjadi penentu Anda menghentikan rencana itu atau tidak. Kalau jadi waktu tidak mesti terlalu panjang, tetapi mesti ada sekuen yang memungkinkan orang menghentikan apa yang sudah dipikirkan. Kalau saya lihat yang saya baca juga apa ini tadi Mas Hersu rujuk, rasanya masih sulit untuk segera dikualifikasi sebagai ada pengetahuan tentang peristiwa pertama itu, dan karena itu orang ini dapat dikualifikasi turut melakukan pembunuhan berencana, katakanlah gitu ya. Jujur saya mengatakan bahwa dari sudut saya masih terlalu artifisial untuk sampai di titik itu. Tetapi bahwa ada laporan palsu dan laporan itu dapat kita kualifikasi sebagai cara menghambat pengungkapan kasus ini, itu susah diperdebatkan. Ya? Udah terang-terang itu ya. Itu tidak bisa diperdebatkan. Susah, terlalu susah. Anda tidak memiliki ilmu untuk keluar dari untuk menyediakan jalan kecil sekalipun untuk keluar dari fenomena itu. Ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita menunggu apakah tim-tim penyidik itu memiliki keberanian untuk segera sampai di titik itu dalam waktu dekat atau tidak. Titik itu dalam arti menetapkan tersangka orang-orang ini atau tidak. Kalau tidak, itu akan jadi soal. Soalnya apa loko barang segampang ini? Karena dulu kita bilang ke barang ini gampang kok. Di awal sekali saya bilang gini, gampang kok. Ini gampang banget. TKP di rumah kok, tidak di hutan, tidak di laut kok. Rumahnya sebesar apa sih? Dan perlahan kan satu persatu keluar. Oh, darah ada dibersihin, bla bla bla. Waktu itu kan kita persoalkan juga. Ini simpel kok. Nah, apakah nanti dalam perjalanan ini kita akan menemukan fenomena seperti itu lagi atau tidak? Saya berharap tidak. Oke, ya. Saya sih berharap tidak. Ya, okay. Karena nanti jadi dagelan. Dagelan yang sudah yang sudah berlangsung selama ini ya cukuplah, cukuplah bangsa ini saja ke dagelan-dagelan gini gitu ya. Jadi next day, next step ini ke depan jangan ada lagi dagelan-dagelan baru deh. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ada 32 orang malah bahkan yang sekarang sudah dikenakan disiplin, tindakan disiplin, dan 16 diantaranya itu dimasukkan tahanan. Mereka nyebutnya sebagai tempat khusus. Ada 4 jenderal, ada 4 jenderal, banyak kemudian perwira menengah, dan juga ada bintara dan tamtama. Nah, mereka ini juga kan diusulkan oleh Komnas HAM untuk dikenakan obstruction of justice, menghalang-halangi. Dan saya kira sebenarnya dari penjelasan yang ada clear bahwa mereka itu melakukan obstruction of justice. Tapi pertanyaan saya, kalau lihat kita rumusan pasalnya, pasal 221 itu kan sangat ringan hukumannya ya, hanya 9 bulan penjara dan denda gitu. Nah, apakah karena mereka ini penegak hukum gitu, justru itu ada nggak kemungkinan rumusan pasalnya yang membuat ini jauh lebih berat? Karena kalau tidak, menurut saya terlalu ringan itu untuk seorang penegak hukum yang kemudian dia menghalang-halangi. Padahal dampaknya seperti kita ketahui dalam kasus Sambo ini sangat berat. Ya. Tapi Mas Hersu, dalam ilmu hukum Anda tidak memiliki cara lain kecuali berhukum dan hukum yang sedang berlaku, secara pasti berlaku gitu ya. Jadi soal ringan dan beratnya hukuman itu satu soal. Menurut saya, karena itu ringan dan beratnya hukuman itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menerapkan pasal itu atau tidak pasal itu, karena hukum itulah yang tersedia dalam sistem kita. Dan kita suka atau tidak suka, itulah yang kita miliki sekarang ini. Tapi menurut saya, menurut saya, ada atau tidak hukum itu, sanksi etik harus segera dilakukan, harus segera dilaksanakan sekarang ini.
menurut saya ada kekeliruan cara pandang dalam menangani orang-orang yang tadi Mas Hersu mengatakan sedang ditempatkan di tempat khusus itu. Penempatan mereka di tempat khusus itu kan secara real atau secara objektif menjadi sebab mereka tidak bisa melaksanakan jabatan yang mereka pangku sebelumnya itu kan. Sementara jabatan itu harus bekerja. Tidak cukupkah kenyataan itu dijadikan dasar untuk memberhentikan mereka sekarang ini? Tidak usah mengaitkan pemberhentian mereka itu dengan apa yang mereka alami sekarang ini. Tidak usah. Yang harus dipakai sebagai dasar berpikir adalah ada kenyataan begini, dan kenyataan ini menjadi sebab tertangguhkannya sebagian dari kewajiban hukum yang melekat pada mereka pada jabatan itu. Dan itu sebabnya harus diberhentikan, diganti dengan orang lain, titik. Dengan begitu maka pemberhentian mereka dari jabatan itu tidak dilihat orang sebagai hukuman terhadap orang-orang itu. Gitu. Hukumannya tunggu nanti dalam persidangan komisi etik. Kita mesti fair, kita mesti berikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri dalam komisi etik itu, supaya kita fair. Sebab jangan-jangan sebagian orang di antara mereka itu juga tidak tahu menahu udah apa di awal itu terus saya datang-datang ke sana. Tapi Mas Hersu, yang menggetarkan saya, yang menusuk saya betul-betul adalah sebagian terbesar dari mereka yang ditempatkan di tempat khusus itu adalah orang-orang yang ada di bagian yang kan etik, khususnya di divisi propam kan. Nah bayangkan orang sebanyak itu, orang-orang penegak etik itu, itulah yang sekarang ini terbanyak dalam masalah ini. Betapa parahnya. Penegak etik justru begini ini kenyataannya. Bagaimana kita lakukan itu? Ya. Oke. Karena begitu modelnya Mas Hersu, saya tidak tahu apakah kasus-kasus obstruction of justice atau delay justice itu di daerah-daerah ada atau tidak? Kalau di induknya saja kayak begini, dapatkah Anda beri kepastian kepada saya bahwa di daerah tidak terjadi itu? Saya tidak percaya itu, Mas Hersu, gitu ya. Anda tahu ini di jantungnya yang mengawasi ke bawah. Begini modelnya. Ya. Apalagi daerah. Ini betul-betul soal yang kita tidak bisa menganggap kecil. Kita mesti tangani dengan sungguh-sungguh. Dapat saya usulkan kepada Irsus atau Irwas, segeralah mengambil tindakan mutasi atau apapun namanya itu. Tidak usah tindakan itu dikaitkan dengan apa mereka terlibat atau tidak terlibat pada kasus ini. Cukuplah mereka menunjuk bahwa dalam kenyataan objektif saat ini mereka sedang tidak dapat melaksanakan tugas karena hal lain. Cukuplah udah, itu jadi alasan untuk mereka diganti. Ya. Sanksi etik dalam kasus ini nanti disidangkan diberikan setelah ada komisi etik. Fair. Ya. Nah, kalau di divisi propam kan sudah dilakukan itu, Pak divisi Kadif Propamnya sudah. Nah, itu dia ada satu kan Kadif Propam kan sudah gitu ya. Nah, kalau itu bisa terjadi kenapa yang lain tidak? Ya, bisa dan Karopaminal juga sudah diganti. Tapi saya membaca itu di Polda Metro Jaya itu ada 3 kasubdit yang juga ditempatkan di tempat khusus. Ini kan berkaitan dengan pelayanan yang Anda sebut tadi itu juga gitu. Nah itu dia begitu. Dan ini kan menjadi saling menyangkal kan. Kadif Propam langsung diganti. Karopaminal langsung diganti ditempatkan orang baru. Kenapa yang lain tidak? Lalu kalau begitu apa dasarnya ini? Tindakan pergantian ini gitu. Pergantian Kadif dan Karopaminal itu apa dasarnya? Dasar kan ini kan saling menyangkal gitu. Logikanya menjadi terbalik lagi gitu. Karena itu supaya matching betul logika kita, linear betul logika kita, maka yang pantas dilakukan adalah segeralah ganti orang-orang itu. Tidak usah pertalikan pergantian itu dengan kasus yang sedang mereka alami. Cukup saja menunjuk kenyataan bahwa mereka sedang tidak dapat melaksanakan tugas dan karena itu menjadi dasar diganti. Clear. Sanksi etik kepada mereka tunggu komisi etik. Udah, biasa saja itu. Ya. Nah, begitulah kira-kira Mas Azu. Ya, tadi Anda kan menyinggung ini sebenarnya langsung terkena mengenai jantung ya. Jantung ini kan divisi propamnya disiplin ya, yang penegak kedisiplinan di Polri. Ya. Tapi ternyata busuknya itu di situ gitu.
ini kan kita menjadi sedih dalam situasi menjelang 17 Agustus, menjadi ulang tahun kemerdekaan. Iya. Ini kado buruk yang menurut saya bisa jadi kado buruk dan kado terburuk sepanjang sejarah saya kira buat Polri untuk Indonesia. Mas Hersu, saya ini kebetulan penyuka Liga Inggris. Hubungannya nih? Liga Inggris ya. Ya, apa hubungannya? Liga Inggris. Oke. Begini loh Mas Hersu, jangan salah loh. Ya. Kalau Anda nonton Liga Inggris, begitu Anda buka, Anda lihat di pojok TV atas itu no room for racism. Ya. Lihat begitu mau kick off, pemain-pemain pada berlutut persis seperti Anda lihat dua polisi yang meeting George Floyd di Amerika Serikat. Begitu itu kelakuannya. Pengabadian tindakan busuk dari dua polisi Amerika Serikat itulah yang dilakukan oleh Liga Inggris. Pojok TV atas itu ditulis no room for racism. Seluruh pemain begitu mau kick off semacam berlutut gitu meeting ketika dua polisi dulu yang meeting George Floyd itu. Begitu itulah. Kita ingat terus. Ya. Dan itu dampaknya kan kemarin di Amerika ada istilahnya disebut Al-Cop is bastard gitu. Semua polisi adalah bajingan. Karena ada gerakan itu di Amerika kan. Ya. Nah itu pengabadian. Bagaimana mereka melangkah begitu jauh sesuatu yang unpredictable pada waktu itu. Dan polisi mau tidak mau harus menahan diri, harus menata diri, harus membaca tanda-tanda itu. Orang lama-lama kayak begini nih. Oke. Apa yang mesti kita lakukan sekarang di Indonesia? Saya tidak mengajak orang untuk misalnya mungkin satu hari nanti orang sekarang kita bilang salam sehat, salam ini, salam itu gitu. Jangan-jangan orang bilang salam sambo. Saya tidak ingin bilang begitu ya. Ada salam sambo lalu dibalas apa? Saya enggak lah. Saya ingin serius. Berapa hari lagi kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77. Kita minta dong kepada Pak Presiden, ini loh keadaan kita kayak begini nih. Keadaan polisi kita, keadaan ketatanegaraan kita kayak begini, keadaan polisi kita kayak begini, keadaan penegakan hukum kita kayak begini. Tidakkah Anda segera mengenali bahwa ada yang salah dalam desain kelembagaan secara tata negara dari kepolisian kita? Karena itu menurut saya akan hebat ini Presiden kita segera setelah ini kalau dia mengambil langkah yang sebut saja sekali lagi reformatif. Toh dia sebenarnya sudah memiliki gagasan itu. Gunakanlah momentum ini untuk mengkonsolidasi gagasan yang hebat itu. Apa gagasan itu? Kalau tidak persis sama seperti yang kita tata ulang organisasi kepolisian, ciptakan kelembagaan baru, letakkan organisasi kepolisian di situ, setidak-tidak secara administratif, dan beberapa hal lain lagi dikendalikan oleh kementerian itu. Itu yang harus dilakukan. Dan kalau saya dapat menekankan kepada Presiden, pidatokanlah itu pada pidato tanggal 17 Agustus. Nanti, bangsa ini kita punya polisi begini, jadi ini ternyata setelah saya berdiskusi dengan ahli hukum, ahli politik, dan segala macam, ini ada yang keliru. Karena itu, saya akan menghadiahkan bangsa ini dengan menata kembali polisi kita. Agar kita dapat dengan itu menyongsong hari esok yang lebih hebat. Saya tahu mungkin tidak akan 100% segera menghasilkan kepolisian yang hebat, tetapi setidaknya kita bereskan ini dari sudut tata negara. Ya. Pidatokanlah itu di tanggal 17 nanti. Hadiahkanlah itu sebagai satu hadiah terhebat kepada bangsa ini. Karena jangan lupa, hal terbesar dalam berrepublik, dalam berbangsa bernegara itu adalah keadilan. Dan keadilan itu soal penegakan hukum, dan penegakan hukum itu ditentukan oleh dua hal, institusi dan orang. Saya ingin Presiden menggunakan kesempatan ulang tahun kita ke-77 ini, dan dia juga akan pidato di MPR sana dan DPR sana, ya. Dalam bagian tertentu di pidato itu khusus di bidang penegakan hukum, jangan dia tulis angka-angka bahwa sudah begini, enggak capek kita, dan itu cuma akan membuat orang ketawa gitu. Dia menyatakan untuk mereformasi polisi. Saya sendiri akan memimpin reformasi itu. Begini caranya mereformasi polisi. Saya akan bikin kementerian apapun namanya, lalu saya akan tempatkan polisi di bawah itu, dan nanti akan saya atur relasi mereka dengan relasi polisi dengan kementerian itu dengan saya dalam menentukan kebijakan keamanan nasional, kebijakan penegakan hukum. Mas Hersu, ini penting loh.
Ya. Saya tidak tahu. Saya itu menandai atau tidak. Mungkin cuma membiarkan saja. Tentara itu hebat ya. Dia punya senjata. Senjata juga canggih-canggih. Tapi tentara hanya bisa menggunakan senjata kalau ada perang. Polisi tiap hari bisa gunakan senjata. Satu. Yang kedua, dia punya hukum. Jadi di tangan polisi ada 2 guns. Law and guns. Tentara cuma guns doang. Itu pun penggunanya kalau ada keadaan yang secara tata negara membenarkan mereka menggunakan senjata itu. Kalau di polisi, day by day, minute to minute, hour to hour, bisa. Polisi bisa gunakan hukum, bisa gunakan senjata. Celaka nggak kita? Karena itu barang mesti dikenali betul. Ya. Dikenali betul ini. Di situ urgensi dari kita mesti menata lagi ini polisi ini. Karena itu tadi sekali lagi. Tentara punya senjata, punya tang, bla 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 bla. Oke, tapi 2 senjata itu hanya digunakan kalau ada perang. Ya. Untuk menyatakan perang itu mesti ada persetujuan dari DPR dan dinyatakan secara ofisial oleh Presiden. Kalau polisi tidak tiap hari bisa menggunakan senjata. Ada banyak alasan. Tersangka melawan, nah ini begitulah, begini, segala tembak. Begitu loh. Lalu kalau tidak pakai senjata, pakai hukum. Hukumnya bengkok-bengkok, celaka lagi kita. Nah itu menjadi dasar. Saya rasa ini mesti dikenali oleh Presiden. Dan dengan begitu, saya berharap betul agar Presiden di pidato tanggal 17 Agustus nanti itu tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia dan para polisi, saya berdasarkan penglihatan saya dan sebagai Presiden, dan Presiden itu adalah seorang pengarah, seorang pemandu, seorang navigator, saya memimpin sendiri reformasi polisi, saya akan mengubah undang-undang kepolisian, saya akan mengubah undang-undang kementerian, saya akan mendesain polisi seperti ini. Sepenuhnya untuk bangsa dan negara ini. Itu hadiah terbesar dari Presiden kita untuk bangsa dan negara kalau saya di ulang tahun kita yang ke-77 ini. Jangan lupa loh, usia 77 itu lumayan loh. Ya. Kita masih sudah matang lah kalau manusia gitu ya. Kira-kira begitu Mas Ersul. Ya, oke, menarik. Nah, oke, tapi kita perlu juga kelihatannya ya, yang lain clear di penjelasan Anda semua. Tapi soal keberadaan lembaga ad hoc gitu ya, atau lembaga extra institutional power seperti Satgas Merah Putih. Walaupun dia sudah kepalanya sudah dicopot, diberhentikan, kemudian lembaganya juga sudah dibubarkan, tapi orang masih banyak bertanya-tanya tentang keberadaan lembaga ini gitu. Artinya kan tidak bisa hanya pernyataan hanya dibubarkan begitu saja. Bagaimana sebenarnya tindak lanjutnya? Nah, saya jujur saja masih agak kaget. Kaget dengan pembubaran ini karena kalau tidak salah ya, wacana pembubaran itu rasanya Anda dan saya yang memulai untuk pertama kalinya. Orang sudah banyak mempersoalkan ya, bicara mengenai Satgasus itu, tapi orang tidak strict pembubaran itu. Rasanya kita berdua lah dalam diskusi di beberapa waktu lalu yang mulai itu. Kaget saya, loh kok sebegini cepat dan cuma menyatakan begitu gitu ya. Sebagai orang hukum, karena itu Satgas dibentuk dengan keputusan, gitu ya, keputusan Kapolri, maka pembubaran pun harus dengan keputusan, tidak boleh ngomong-ngomong, tidak boleh hanya ngomong doang. Kalau dibentuk dengan keputusan, dibubarkan juga dengan keputusan. Oke, pembentukannya pada waktu itu dilakukan oleh Jenderal Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, masih Kapolri pada waktu itu ya. Dalam ilmu hukum tata negara dan administrasi negara, ya tidak mesti Jenderal Tito juga yang membubarkan. Pak Listio, Jenderal ini juga sah membubarkan. Bubarkannya dengan keputusan pula, karena itu tindakan jabatan. Di atas itu semua, yang terpenting adalah penjelasan mengenai akuntabilitas dari keberadaan lembaga ad hoc itu. Apa saja variabel akuntabilitas di dalam yang perlu dijelaskan? Duitnya dari mana? Karena non struktural. Berapa banyak? Kasus apa saja yang ditangani oleh mereka sejak dibentuk sampai dengan dibubarkan? Bagaimana sih performa kasus-kasus itu?
mesti dibuka ke kita agar menurut saya itu menjadi cara beradab dalam melokalisasi pikiran-pikiran orang terhadap lembaga ini. Sebab kalau tidak begitu, orang bisa muncul pikiran begini. Jangan-jangan Satgasus inilah yang berperan dalam menangani keributan di depan Bawaslu pada waktu 2019 kemarin. Kan ada kekacauan luar biasa tuh, ada tembak-menembak juga tuh. Jangan-jangan Satgasus ini juga yang menjadi faktor penanganan demonstrasi mahasiswa di depan DPR pada waktu itu yang mengakibatkan salah satu mahasiswa Al-Azhar kalau tidak salah kepalanya rusak tuh pada waktu itu. Jangan-jangan juga Satgas ini yang memimpin atau yang menjadi leader dalam penanganan kasus-kasus misalnya yang mengakibatkan teman saya Saganda Nenggolan, Juhu dan lain-lain itu dibawa ke sana ke penjara. Jangan-jangan juga Satgasus ini juga yang menangani kasus kilometer 50 gitu ya. Supaya spekulasi atau wacana-wacana seperti ini tidak muncul, maka keluarlah Pak Kapolri, bicaralah secara tegas, lantang, enggak, kami sudah menangani ini. Dengan begitu kita tahu, oh iya tidak di sini. Udah clear. Jangan lupa, mengapa demokrasi itu ada? Untuk pertama kalinya, itu berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dan penggunaan kewenangan. Kalau secara struktural ya, kenapa demokrasi dan negara hukum itu ada? Kita merujuk pada revolusi Inggris 1688, itu karena mencegah penyalahgunaan wewenang di bidang hukum, wewenang di bidang penggunaan anggaran. Hak budgeting dari DPR itu di situ asalnya. Ada kehendak untuk pengumpulan uang dan penggunaan uang dari rakyat itu akuntabel. Itulah budgeting dan pengawasan. Maka Pak Kapolri kita sarankan kepada beliau untuk keluarlah dengan pernyataan yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kerja-kerja dari Satgasus ini. Berapa sih uang yang dipakai, kasus apa saja yang sudah ditangani, macam apa penanganannya, dan seterusnya. Itu cara terbaik meredam pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih saya contohkan tadi. Ya, oke. Begitu, Mas Arsul. Ya, jadi dari seluruh rangkaian tadi, sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan sejauh sampai tahap ini ya? Karena kita lihat prosesnya kan sedang berjalan gitu ya. Apa sebenarnya sungguh yang terjadi pada lembaga kepolisian kita itu? Mengapa sampai terjadi situasi semacam ini? Karena banyak orang juga yang menilai bahwa ini tidak semata-mata kesalahan dari lembaga kepolisian itu sendiri, tapi kesalahan kita sebagai bangsa, terutama dalam hal ini kesalahan juga para politisi yang kemudian kembali itu mengulang apa yang dilakukan oleh Orde Baru, menggunakan instrumen pada waktu itu ABRI sebagai penopang kekuasaan, sementara sekarang menggunakan polisi sebagai penopang kekuasaan. Sebagai orang tata negara, saya mesti mengatakan bahwa kepolisian kita itu adalah constitutional entity. Itu disebut dalam Undang-Undang Dasar. Ya, apa saja kerjanya kepolisian, fungsi dasar konstitusi dari situ apa? Keamanan nasional. Pertanyaan adalah, adakah institusi politik yang diset apa untuk menangani urusan keamanan nasional itu? Tidak. Nah, rumusan tentang profil atau postur keamanan itu urusan politik, bukan urusan teknis. Keberadaan yang kekosongan atau kevakuman institusi politik yang menangani polisi tentang keamanan nasional itu mengakibatkan sekarang polisi memegang fungsi sekaligus, merumuskan kebijakan nasional tentang keamanan nasional, pada saat yang sama dia sendiri mengeksekusi. Berkumpul dua kekuasaan. Mas Hersu, itu berbahaya dalam seluruh spektrum. Anda rumuskan sendiri, melaksanakan sendiri. Dua kewenangan ada di tangan Anda. Di situ kelirunya secara tata negara. Karena itu sebabnya yang benar itu ya persis seperti tentara sekarang ini, TNI. TNI tidak merumuskan kebijakan tentang pertahanan nasional.
Ya. Dia melaksanakan politik tentang pertahanan nasional dan dirumuskan oleh institusi sipil, yaitu Kementerian Pertahanan. Itu sebabnya Pak Prabowo dan Kementerian Pertahanan itu membeli alutsista ini, alutsista itu, kapal, senjata, bla 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 bla. Itu benar secara konstitusi. Mau tidak mau, kita suka atau tidak, ini kan constraint, konstitusi constraint. Anda senang atau tidak senang, Anda suka atau tidak suka, this is constitutional constraint. Anda suka atau tidak suka. Persis juga ini. Sekali lagi, kepolisian itu adalah satu constitutional activity. Keamanan nasional itu adalah satu constitutional business. Kenyataan yang kita dapat sekarang inilah perumusan polisi dilakukan oleh polisi dan pelaksanaan polisi dilakukan oleh mereka sendiri mendefinisikan, mereka sendiri yang mengeksekusi. Di situ kelirunya secara konstitusi. Ya, oke. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, Mas Hersu, sebagai orang tata negara, saya mengimpikan Presiden kita, Pak Jokowi, itu menggunakan momentum 77 tahun kemerdekaan kita ini untuk bicara tentang penataan polisi sebagai hadiah terbesar kita di usia kemerdekaan yang ke-77 ini. Itu menurut saya tepat. Ya. Baik. Karena kita sudah menemukan loh efek dari kekeliruan kita ini sudah kita dapat loh berkali-kali gitu ya. Ya. Kemarin yang di kilometer 50 juga kalau kita baca-baca juga itu kita dengar itu agak lucu juga gitu ya. Ya. Ini kejar-kejaran, orang-orang itu menembak, balik tembak. Nah, di dalam kasus ini ada satu berada Bribka Joshua diciptakan melecehkan lalu ditembak. Mula kan bilang tembak menembak begitu kan. Dalam kasus 50 itu kan urusnya tembak menembak juga, akhirnya mati semua itu. Tembak menembak orang sana mati semua, di sini tidak mati. Sama dengan kemarin berada Bribka Joshua kan bilang tembak menembak tapi dia tidak pernah kena peluru. Dialah orang yang ditembak itu tidak kena peluru, dialah yang kena peluru dan mati gitu kan. Ini lucu aja ini. Nah, ini kan merupakan efek lain dari itu, efek lain yang mungkin dapat diprediksi dari ketidaktepatan desain kelembagaan secara tata negara dari kepolisian kita ini. Oke. Baik, Dr. Margarito Kamis, terima kasih atas perbincangan kita kali ini ya. Terima kasih banyak, Mas Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Ya.